pasien memiliki kelemahan fisik, di mana yang sebelumnya pasien mungkin sehat-sehat saja, bisa mandiri, tetapi sekarang menjadi bergantung baik itu sebagian atau penuh terhadap orang-orang di sekitarnya. Untuk pasien yang mengalami stroke, apakah bisa pulih sepenuhnya? Jawabannya adalah apakah semuanya bisa pulih sepenuhnya? Jawabannya adalah tidak, karena kepulihan stroke dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, ya, antara lain ketika dia dibawa ke rumah sakit, derajat serangan stroke-nya itu apakah ringan, sedang atau berat. Karena ketika sudah masuknya ke rumah sakit derajat berat, tentunya luarannya akan berbeda dengan yang masuknya ke rumah sakit derajat ringan. Seperti itu. Selain itu juga bergantung pada jenis stroke-nya. Apakah jenis stroke-nya yang sumbatan, apakah yang perdarahan. Kemudian juga bergantung seberapa cepat stroke tersebut ditangani di rumah sakit. Karena semakin cepat dibawa ke rumah sakit, penanganannya semakin cepat, luarannya juga akan semakin baik. Kemudian juga tergantung rehabilitasinya seperti apa. Semakin adekuat rehabilitasi fisiknya, maka luarannya akan semakin baik. Dimana sebetulnya target dari pasien yang telah terkena stroke itu pemulihannya adalah target pasien bisa kembali secara fungsional dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Misalnya yang tadinya setelah kena serangan stroke dia tidak bisa BAK mandiri di kamar mandi, maka targetnya adalah dengan setelah stroke-nya itu terjadi, pasien diharapkan bisa mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari atau minimal bisa dibantu seperti itu. Nah, kondisi-kondisi penyerta lain yang juga menjadi penyulit kesembuhan atau pemulihan pasien, misalnya pasien sudah terkena stroke tetapi belum bisa menghentikan merokok, kemudian juga gula yang tidak terkendali, dan juga tensi yang mungkin kurang patuh, seperti itu. Untuk langkah-langkah yang bisa diambil untuk memfasilitasi penyembuhannya, yang pertama ya tentu peran keluarga atau caregiver sangatlah penting. Keluarga harus siap support pasien, baik secara mental, spiritual, fisik, dan juga finansial. Support mental untuk pasien sangat penting karena pasien memiliki kelemahan fisik, di mana yang sebelumnya pasien mungkin sehat-sehat saja, bisa mandiri, tetapi sekarang menjadi bergantung baik itu sebagian atau penuh terhadap orang-orang di sekitarnya. Hal ini bisa juga mencetuskan adanya perasaan rendah diri pada pasien yang justru akan memperberat pemulihan pada pasien tersebut. Pasien menjadi hilang semangat untuk rehabilitasi, hilang semangat untuk berobat, dan juga bahkan bisa menyebabkan depresi pasca stroke. Nah, ini yang harus dikenali oleh keluarga maupun caregiver supaya dalam penata laksanaan stroke jangka panjang tidak muncul seperti itu dan tidak sampai putus berobat. Kemudian selain itu, langkah-langkah selanjutnya misalnya kerjasama keluarga dalam mendampingi pasien juga sangat penting, karena bisa saja dalam merawat sehari-hari keluarga tersebut harus bergantian. Jadi harus membagi perannya bagaimana, dan juga apabila yang terkena stroke atau pasiennya adalah seorang tulang punggung keluarga, maka peran tersebut juga harus dibagi dan diambil alih oleh anggota keluarga yang lain, sehingga tetap muncul kondisi yang suportif terhadap penyembuhan stroke-nya, sehingga hal tersebut bisa memfasilitasi penyembuhan pasien pada pasien-pasien yang telah terjadi serangan stroke, seperti itu. Baik, untuk jangka waktu sebetulnya tidak ada waktu yang pasti. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal tersebut bergantung oleh berbagai macam faktor yang mempengaruhi dan juga jenis stroke-nya. Nah, selama periode tersebut yang penting adalah optimalkan kontrol ke dokter spesialis saraf terdekat, kemudian dokter rehabilitasi medis, dan juga fisioterapis dan timnya juga. Kemudian selain itu pasien harus dioptimalkan latihan fisik di rumah. Kemudian juga kendalikan faktor risiko yang dimiliki oleh pasien. Misalnya hipertensi,
gula, kolesterol, dan juga merokok, di mana hal tersebut jika tidak dikendalikan bisa mencetuskan serangan ulang sehingga tidak kunjung pulih bagi pasien-pasien yang telah mengalami stroke sebelumnya. Kemudian tidak lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kesembuhan terhadap sakit yang dialami.